بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق له أجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإن يكن بلحون الأهل الكتابين وأهل الفسق. Mudah-mudahan rahmati Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang Maha Esa, yang satu-satunya wajib kita ibadahi dengan sebaik-baiknya. Rabb semesta alam yang memberikan kenikmatan atas kita berupa iman wa Islam, wasihhal afiyah, dan itu semua tidaklah sudah semestinya kita selaku hamba berlaku atau bersikap seadil-adilnya atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara taat, patuh, serta tunduk kepadanya. Maka di antara kenikmatan-kenikmatan yang dihadirkan Allah atas diri kita, semoga kita bukan termasuk dari golongan hamba-hambanya yang mengkufurkan nikmatnya. Dan mudah-mudahan kita malah termasuk, insyaallah, termasuk dari golongan hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid." Salawat beriring salam tak lupa senantiasa kita berikan, kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya. Insyaallah kita semua saat ini mudah-mudahan di antaranya yang bisa mendapatkan syafaatnya dan juga bisa berjumpa kelak dengannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat Allah, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim. Kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada bunda-bunda sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha menjalani seluruh apa yang diperintahkannya dan berusaha menjauhi dari apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan rahmat Allah, terasa kita sudah memasuki hari ke-15 bulan suci Ramadan atau puasa ke-15 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Seiring berjalannya waktu, tentunya kita berharap amal-amal saleh yang telah kita lakukan selama kurang lebih 15 hari ke belakang Allah terima berijabah, serta menjadi bekal yang terbaik untuk kita menghadapi. Dan pada kesempatan yang mulia di pagi hari ini, sekali lagi kami memberikan disclaimer atau tambihat bagi bunda-bunda semua bahwasanya
Duduk di hadapan bunda-bunda bukanlah orang yang paling faqih, bukanlah orang yang paling alim, bukanlah orang yang paling salih. Adapun kami duduk di sini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengamalkan satu ayat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Semoga dengan demikian Allah terima amal saleh kita pada pagi menjelang siang hari ini, serta Allah naikkan derajat-derajat kita di derajat yang tinggi antara hamba-hambanya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan rahmat Allah, seperti biasa tradisi kita sebelum memasuki dars inti ada sedikit 10-15 menit kita membahas Kitabut Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kitab At-Tibyan dan adab-adabnya para di antara adab-adabnya para pecinta Al-Quran, para pembawa Al-Quran. Dikaryakan oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Salah satu imam yang alim, yang dikenal atas kealimannya, atas kefakihannya, kedalaman ilmunya, atas kewaraannya, atas kesalihannya, sang Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Dan sama saat ini kita mempelajari salah satu karya tulis beliau di antara karya-karya tulis yang sangat banyak dan sangat terkenal serta fenomenal di dunia kaum muslimin, ya, atau di dunia tulis menulis. Salah satunya karya yang paling terkenal yang mesti ada di setiap rumah-rumah kaum muslimin dan juga di dalam masjid-masjidnya kaum muslimin adalah kitab Riyadhus Shalihin. Dan salah satu kitab-kitab yang lain yang paling terkenal adalah Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang saat ini menjadi salah satu kitab hadis pedoman di seluruh dunia untuk bersegera dihafal oleh para pecinta hadis maupun Al-Quran. Semoga apa-apa yang telah dikaryakan oleh beliau tentunya Allah ijabah, Allah makbulkan. Ya, tulisan-tulisan beliau menjadi syafaat bagi beliau nanti, naungan bagi beliau nanti, khususnya untuk Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita doakan ya, agar kuburnya Allah lapangkan, Allah sinari dengan sebaik-baik sinar, Allah muliakan derajatnya, serta Allah berikan tempat yang terbaik di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Serta bisa kita berjumpa dengan insyaallah. Bagian dari adab yang baik adalah kita senantiasa menyebutkan nama daripada penulis yang kita bahas kitab. Bagian dari menghargai karya para ulama. Ya. Dan di antara adab-adab yang penting sekali kita garis bawahi, melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya, ya, bagaimana di antara adab-adabnya untuk sungguh-sungguh atas ilmu. Fasal baru ya, fasal baru membahas fi hirsi ya, ala al-ilm ya, fi hirsi ala al-ilm. Di antara sungguh-sungguhnya kita mesti di atas keilmuan. Wa min adabihi al-mutaakkidah, dan di antara atau dari adab-adab yang mesti ditekankan oleh para penuntut ilmu Al-Quran khususnya secara umum untuk penuntut ilmu agama, an yakuna harisan ala ta'allum, yakni menjadikan dirinya sungguh-sungguh, dirinya menjadi fokus, dirinya menjadi tamak, menjadi serakah ya, ala ta'allum ya, atas menuntut ilmunya, atas mempelajari ilmu. Muwaziban alaihi fi jami'i al-awqat allati yatamakkanu minhu fiha. Dan senantiasa mengerahkan, muwaziban alaihi fi jami'il awqat, mengerahkan seluruh tenaga
ya, dari seluruh waktu yang dimiliki oleh para penuntut ilmu, allati yatamakkanu minhu fiha, bersungguh-sungguh serta mengerahkan seluruh daya dan upayanya menghadirkan waktu-waktu terbaiknya untuk ilmu. Wala yaqna'a bil qalili ma'a tamakkunihi minal katsir. Dan jangan pernah seorang penuntut ilmu merasa dirinya qanaa'ah. Ya qana'a bil qalil, dengan ilmu yang sedikit, ma'a tamakkunihi minal katsir. Padahal semestinya dia bisa mendapatkan ilmu dengan banyak. Ya, ini zaman ini sudah terjadi. Orang sangat banyak qanaah dalam sisi ilmu, tapi tidak qanaah dalam sisi harta. Dari sisi harta dia merasa kurang terus. Tidak pernah merasa qanaah. Apa qanaah? Cukup dari apa yang Allah berikan. Setelah syukur itu diiringi dengan qanaah. Maka ketika mendapatkan nikmat Allah, cukup, tidak protes. Merasa cukup dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan atasnya. Dan di sini di bagian adab yang mesti ditekankan oleh penuntut ilmu, tidak boleh merasa dirinya cukup dengan ilmu yang sedikit, padahal dia bisa memaksimalkan dengan ilmu yang lebih banyak didapatkan oleh. Artinya apa? Tidak boleh namanya bosan belajar. Mesti terus semangat dalam belajar. Mengerahkan muwaziban alaihi jami'il awqat. Seluruh tenaga dan waktunya diperuntukkan untuk menuntut ilmu agama. Terkhusus Al-Quranul Karim. Wala yaqna', dan jangan pernah merasa cukup. Bil qalili ma'a tamakkunihi minal katsir. Jangan pernah merasa cukup dari ilmu yang kita miliki berupa sedikit ini, ya, maka membersamai dengannya kita mesti mengambil dengan banyak. Jadi jangan pernah qanaah dalam sisi ilmu. Yang qanaah itu sisi harta. Kalau sisi ilmu harus tamak, harus serakah dengan ilmu. Wala yuhammila nafsahu ma la yutiqu. Akan tetapi tamak di sini juga harus sadar akan kemampuan diri ketika sudah tidak lagi mampu untuk mendapatkan yang banyak, maka sadar diri terlebih dahulu. Maksudnya apa? Jangan terlalu serakah sekali sehingga nanti ilmunya tak fokus. Maksudnya belajar 1, 2, 3, 4, 5, gurunya sampai 20. Sekali masuk 5 menit, 5 menit, 5 menit. Niatnya serakah dengan ilmu, tapi serakahnya kebablasan. Fokus dengan satu guru. Selesaikan bersamanya. Beradab dengannya. Membersamainya dengan waktu. Seiring waktu berjalan, ketika sudah mulai, kalau kata guru, kamu carilah guru yang lain. Nah, itu baru. Karena para ulama, khususnya dalam belajar Al-Quran, mereka memilih di antara guru-gurunya itu, dengan satu guru biasanya 20 tahun. 10 tahun membersamainya. Tidak dua pekan. Apalagi cuma 1 bulan Ramadan. Setahun sekali itu pun belum tentu. Jadi mesti apa tadi? Membersamai guru. Maka arti dari mulazamah ada menempel, tidak jauh-jauh, mengharuskan dirinya tidak jauh dari guru. Di situ guru, di sini kita. Dempet terus, nggak jauh-jauh. Maksudnya di situ ada majelis, kita hadir terus di majelisnya guru kita. Jangan gurunya datang dari jauh-jauh, nggak hadir. Apalagi yang gitu ya, yang tidak ada uzur apalagi alasannya malas,
Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi harus seperti itu. Harus tamak dengan ilmu, harus betah dengan berlama-lama dengan guru. Ya. Sampai gurunya bilang, ilmu saya udah habis, kamu belajar sama orang lain. Nah, itu baru selesai mulazamah. Jadi tugasnya kita untuk bermulazamah, kuras ilmu gurunya. Sampai gurunya bosan, atau bahasa lainnya gurunya wafat. Sampai gurunya wafat. Makanya orang zaman dulu kayak Imam Waras atau Imam Qalun itu talaki sama Imam Nafi 20 tahun. Sampai Imam Nafi tiap bosan, Qalun. Ente lagi. Udah ente sana bikin majelis, Anda cari muridnya. Ya, udah. Tahu kelebihannya Imam Qalun apa? Beliau adalah tunarungu. Tidak bisa mendengar kecuali Al-Quran. Imam Qalun rahimahullah ta'ala, murid dari Imam Nafi, dari qiraatnya Imam Nafi, yang semalam qiraatnya dipakai di witir, kalau yang ikut witir, Sabbihisma rabbika la'al. Tapi riwayatnya waras ya semalam tuh ya. Kalau Qalun nggak begitu. Nah, Imam Qalun ini salah satu murid di antara dua muridnya Imam Nafi. Ada Qalun, ada Waras. Yang Waras itu yang semalam kita pakai. Masih satu qiraat tapi beda murid. Imam Qalun itu ya talaki sama Imam Nafi kurang lebih hampir 20 tahun. Selesai khatam store lagi, bukan sekali khatam udah saya bebas dari guru. Enggak. Ya. Satu kali khatam itu belum cukup. Kalau zaman dari kita mengikuti para imam-imam ahlul Quran, mereka membersamai guru minimal paling sedikit 10 tahun. Makanya kami bilang, Bunda kalau mau talaki sampai asyarah, kami bilang boleh 10 tahun ya. 1 tahun 1 qiraat. Itu pun kalau sehat, kalau lancar terus ya. Kalau nanti ada uzur, banyak izin, banyak bolos, makin lama lah itu. Ustadznya pun berhalangan kan. Wah, gimana Bun? Kadang-kadang Ustadz juga manusia. Ustadz butuh ini ya. Kadang-kadang mungkin menjernihkan pikiran dulu kan. Ya, Ustadz juga manusia. Kalau Ustadznya terus konsisten ya, tidak pernah salah, fisiknya sehat terus, malaikat itu Ustadznya. Kalau manusia pasti ada kurang. Dan jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita telah dapatkan, serta berlama-lama kita dengan guru. Maka arti dari mulazamah apa tadi? Menempel tidak jauh dari sisi guru kita. Tidak bosan dengannya. Guru kemarin kalau yang ikutin kajian Tibian yang sesi kemarin, itu kan dibahas. Kalau ketemu guru yang kasar aja, kita disuruh bersabar. Disuruh tahan-tahanin. Kasarnya selama tidak nyiksa fisik, tidak nyakitin yang berlebihan, cuman tegas dan suka marah-marah sedikit aja, kita disuruh bersabar. Apalagi kalau yang ustadznya lembut, ya, nggak pernah marah. Alasannya apa? Nggak mau belajar, kan gitu. Kalau ustadznya galak, iya boleh jadi ustadznya nggak mau belajar karena ustadznya galak. Ya. Ustadznya udah baik atau syekhnya udah baik, syekhnya udah baik, dia masih malas belajar, itu keterlaluan, terlalu. Iya. Nafsahu ma la yutiq. Tapi kita juga nggak boleh terlalu serakah dengan ilmu sehingga kita nggak kuat nerimanya. Kayak Bunda nih masih baru belajar misalkan tajwidnya Imam Hafs. Tahu-tahu Ustadz, saya langsung mau belajar asyarah 10 qiraat. Belum asalnya. La yutiq. Nanti yang ada muntah. Baratnya anak atau anak bayi dikasih daging sapi. Boleh nggak kira-kira? Belum masanya. Bukan berarti nggak bisa, memang belum porsinya. Seiring waktu porsinya makin ditambah. Kalau Bunda ikut kajian kami dari awal Ramadan sampai sekarang itu kami pasti semakin ketat reaksinya. Terutama yang udah barisan sop awal itu udah wajib mode syekh. Lah, awal-awal talaki nggak ada, masya Allah, mumtaz semua kalau bilang. Nah, ada dibener-benerin paling dikit-dikit aja. Makin kesini makin. Mana Bunda yang biasa di sini?
Bunda Mur. Bukan, bukan ya. Oh, Bunda. Oh, kirain nggak ada nih kemana gitu kan. Habis kemarin mode C gitu. Tukar tempat, alhamdulillah. Alhamdulillah hadir maksud kami gitu loh. Takut kiranya nggak datang lagi. Enggak ya. Nah, yang sub 1 emang udah teguh ya. Sub 2 menjelang teguh. Iya. Kadang yang sub 2 nih sebetulnya mengalah. Dia harusnya dapat sub 1 tapi malah ke belakang, itu aneh. Tawadhu ya. Atau mungkin karena posisinya lebih strategis untuk melihat materi ya. Kalau makin ke samping kan makin jauh dia lihat materi tanpa papan tulis. Husnuzon kami begitu. Ya, lanjut ya. Makhafatan minal malal wa dhaya'i ma hassala. Maka kita juga ya betul-betul harus mengingat porsi kita ketika belajar, jangan sampai terlalu offset. Kita tamak boleh tapi tamaknya terarah. Tamaknya terarah dan terjadwal, bukan berarti semena-mena. Sehari full. Kasusnya banyak tuh yang kayak gitu. Bunda-bunda yang terlalu tamak, yang talaki online sama kami, ujung-ujungnya enggak talaki lagi. Kenapa? Pasti ada timbul masalah di situ. Secukupnya, sewajarnya. Sepekan 2 kali it's okay. Kalau sepekan sampai 20 kali pertemuan, pasti orang rumah ada yang protes. Entah anak, entah paksu, dan lain-lain. Ini kok ngaji terus ya? Kok aku nggak diurusin? Nah, kena. Ujung-ujungnya dilarang lah ngaji. Jadilah mudharah. Ini terlalu tamak. Ada kasus begitu. Belajar sama kami, sama ikut kelas kami, ikut kelas Syekhah. Ya. Bundanya ikut kelas kami, ikut kelas Syekhah full. Seminggu kalau libur, kalau nggak salah cuma semalam aja. Itu saking udah kenal sama ilmu, jadi ketagihan terus kan, belajar terus. Orang rumah protes. Udah diprotes sama orang rumah, nggak bisa lagi belajar kan. Jadi hilang keutamaan. Maka semampunya dulu lah, kasih porsi. Kalau memang sepekan 2 kali masih oke ya. Masih oke lah sepekan 2 kali. Tapi kalau sampai sepekan tak libur. Kami aja terus terang ngajar, libur cuma 1 malam, orang rumah pun protes. Kayak ngajar terus nih. Ada yang protes. Kalau anak kan belum bisa protes, kecil. Tahu lah ya siapa yang protes. Makanya kita betul-betul mesti bijak lah dalam menggunakan waktu ketika semangat. Memang semangat boleh, tapi semangatnya terarah, terjadwal. Jangan sampai malah nanti mendatangkan mudarat, yaitu sakit karena terlalu diporsir, belajarnya saking semangatnya sampai muntah-muntah, telat makan, lupa diri lah, saking ketagihan dengan ilmu. Ya kalau kita sekelas ulama, iya oke. Kayak Imam Nawawi sampai nggak sempat nikah gara-gara ketagihan sama ilmu. Ini Imam Nawawi nggak sempat nikah, bukan nggak mau nikah. Beliau ini nggak sempat karena sibuk dengan ilmu. Maka kalau ada orang sekarang yang nggak sibuk dengan ilmu tapi nggak nikah-nikah, aneh itu manusia. Kalau Imam Nawawi wajar karena sibuk nulis karya, nggak selesai lagi. Sampai lupa nikah. Ya, bukan nggak mau nikah. Ya ada orang bikin persepsi, Imam Nawawi nggak mau nikah, bukan nggak mau nikah. Beliau tahu kalau nikah itu sunnah dan perintah Nabi, ya kan? Tapi bukan berarti beliau nggak nikah itu karena nggak mau, karena nggak sempat, saking sibuknya dengan ilmu, ketagihan dengan ilmu. Ini kelas ulama, jasanya banyak untuk Islam. Lah kita jasanya apa untuk Islam? Sampai nggak sempat untuk menikah, untuk ibadah. Untuk yang laki-laki biasanya itu. Ya untuk perempuan oke lah, untuk perempuan kan nunggu ya. Ya bunda hati-hati. Seperti itu. Jadi ada teman-teman kami yang kadang sampai umur 40, 30 sibuk dengan ilmu, kami sindir aja. Apain? Ente Imam Nawawi. Saking sibuk kayak. Bikin karya udah banyak, udah karya udah mendunia. Buat apa? Itu ya. Jadi ibadah pun sampai terhalang kalau misalkan dia terlalu tamak. Iya kan? Menghalangi ibadah-ibadah yang lain. Jangan. Sakit, malah jadi mudarat bagi fisiknya. Jadi kalau untuk yang perempuan izinnya makin terbatas. Tanpa seizin kepala keluarga repot.
belajar. Kan salah satu ridhonya kepala keluarga bunda-bunda bisa belajar. Nah, maka porsikan itu dengan bijak menggunakan waktunya. Mana untuk keluarga, mana untuk belajar. Yang sampai haknya keluarga kita ganti untuk belajar. Jadinya itu nanti tidak stabil jadwalnya, akhirnya ujung-ujungnya terjadi dan terjadi seperti yang lalu-lalu ada yang akhirnya sampai tidak bermajelis lagi. Alhamdulillah kan akhirnya mudorot. Ya, itu ya. Khawatir nanti jadi bosan juga wadai'i ma hassala ya. Kalau kita belum pada tempatnya mengambil ilmu itu malah nanti dapatnya cuman sedikit saja. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nasi wal ahwali. Dan setiap keadaan manusia itu berbeda-beda tentunya. Masing-masing dari antara bunda-bunda juga tentunya keadaan berbeda-beda. Maka bijaklah menurut kami ya dalam menempatkan waktu belajar sehingga semuanya tersusun rapi, schedule-nya, jadwalnya, hak kewajiban kita selaku posisi kita apa, kalau kita suami ya suami, kalau kita posisi sebagai istri ya istri, atau kalau posisi kita sebagai anak ya anak gitu. Jangan sampai melalaikan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Saking sibuknya dengan ilmu, boleh sibuk, tapi sibuknya terarah ya, seperti itu. Wa idza jaa ila majlis asy-syaikh falam yajidhu. Nah, maka apabila ketika kita sudah belajar dengan guru kita, lalu kita datang ke tempatnya guru kita, adabnya maka yang ditekankan adalah ketika guru kita tidak ada, intazarahu, tunggulah guru kita. Datang majelis nih, misalkan kami belum hadir, tunggu. Disuruhnya tunggu. Intazarahu. Walam yazama babu, ya. Wala yazama babahu, ya. Dan jangan juga kita ya apa namanya? Kalau kita ada posisinya kita mau ke rumah guru, posisinya kita datang ke rumahnya. Ya. Dan itu biasanya kita duduk atau berdiri di depan pintunya ya. Sebelum guru itu hadir atau guru itu ada di rumah, kita pastikan dulu pertama apakah beliau ini ada apa tidak di rumah ya, agar tidak menjadi kesulitan di antara dua belah pihak, baik dari guru maupun dari murid. Wala yufawwid ya wazifatahu ya, dan juga jangan sampai dengan nantinya kita datang ke rumahnya sehingga tidak ada gurunya ya yang kita sudah jadwalkan dengannya, malah nanti kita terluput dari belajar dengannya ya. Jadi kayak melalaikan kesannya jadwal yang semestinya. Ya. Jadi kita kalau perlu memang tunggu di depan pintunya. Kalau memang sudah janjian tunggu. Ya, tunggu aja nanti kabar dari guru. Insya Allah kalau guru udah biasanya kalau nggak Allah lupakan, insya Allah dia ingat di jadwal itu ada majelis atau ada dars bersama murid. Begitu ya. Dan jangan sampai kita tahu-tahu guru belum ada konfirmasi kita udah pergi. Ya, kayak wala yufawwitu wazifatahu, sehingga kita kesannya jadi melalaikan jadwal. Kita udah janjian sama guru untuk setoran Al-Quran, contoh di jam 9 pagi kita datang ke rumahnya. Assalamualaikum Ustaz, Ustazah, Syekhah. Gurunya belum muncul, tunggu dulu karena udah dijadwal kan. Kalau kecuali belum dijadwal itu lain hal. Kalau udah dijadwal tunggu dulu, jangan tahu-tahu nggak ada guru nih, pulang aja lah. Ini sering terjadi begitu. Jadi langsung pulang aja. Maka biasanya terluput dari jadwalnya. Illa an yakhafa karahati syekhi lidzalik. Kalau tidak mendatangkan syekh itu jadi tidak suka dengan kita datang terus kita malah jadinya pergi. Biasanya ada syekh yang tidak suka kalau muridnya nggak sabar nunggu. Jadi kan udah dijadwalkan. Apalagi kalau syekhnya udah berpesan, kalau saya belum datang tunggu aja. Nah, kalau udah syekhnya udah ngomong gitu berarti tunggu. Jangan nanti kita udah dibilang begitu, syekh nggak ada, pulang. Itu malah sering terjadi tuh. Sering terjadi kalau talaki ke rumah, begitu. Banyak. Ustadz, kok ini kalau kita disuruh ke rumahnya guru? Ya, karena ilmu itu dijemput. Ya. Ilmu itu dijemput bukan dipanggil. Lah Ustadz ke Aceh gimana? Itu beda. Kalau kami ke Aceh untuk kemaslahatan banyak, nggak untuk satu orang. Kecuali kami datang jauh-jauh ke Aceh untuk nerima satu orang talaki. Itu baru nggak boleh, itu menghinakan ilmu.
illa an yakhafa karahati syekh. Jadi kalau jangan sampai guru kita tuh malah jadi sebel sama kita gara-gara kita nggak serius dalam belajar. Maksudnya semena-mena dalam menjadwalkan waktu ya. Kita udah janjian malah kitanya yang pergi duluan. Gitu. Jadi tunggu aja sampai guru kita hadir. Bi an ya'lama min halihi al-iqra fi waqtin bi'ainihi. Nah, ketika kita sudah tahu bahwasannya kita ini sudah memang dalam keadaan yang perlu untuk setoran dengan guru kita dan kita sudah menempatkan porsi jadwal kita kepada guru kita sesuai jadwal yang ditentukan, maka hadirlah di porsi jadwal tersebut. Kalau kata guru kita, kamu setoran dengan saya jam 9 sampai jam 10. Nggak datang di jam segitu berarti hak yang lain nanti di atas jam 10 karena orang lain yang setoran. Berarti resiko kita. Akhirnya kita datang jam 9 jam 9 lewat 50. Maka apa yang kita harus lakukan? Ya setoran 10 menit. Habis itu pulang. Karena hak kita cuma dikasih 10 menit, bukannya 10 menit. Karena udah dikasih 1 jam, kitanya yang terlambat. Nah, kita nggak boleh minta tambah. Tambah boleh nggak? Apalagi maksa ustadznya. Ustadz tambah, ustazah tambah dong, kan saya telat. Padahal ustadznya bisa jadi ada jadwal yang lain. Karena kita sudah ditentukan jadwalnya. Maka jangan lalai dalam belajar ketika sudah ditentukan jadwalnya. Wa annahu la yuqri'u fi ghairihi. Nah, maka ketika tidak adanya kecuali ya, ketika tidak ada jadwal baru kita boleh pergi ya. Ketika kita sudah tidak ada jadwal itu boleh sudah pergi. Wa idza wajada syaikhu naiman. Apabila ternyata kita datang ke rumahnya tahu-tahu syekhnya lagi tidur, gurunya lagi tidur, naiman aw mustagilan bi muhimmin ya, atau guru kita itu sedang sibuk dengan urusannya yang penting, maka di sini perintahnya apa? Ya, lam yasta'zin alaihi. Jangan kita minta izin kepadanya. Maksudnya apa? Jangan kita bangunkan dia dari tidurnya, jangan kita ganggu dia lagi kerjaan yang pentingnya tadi. Sampai betul-betul dia bangun, sampai beliau selesai urusan pentingnya tadi. Sampai begitu adabnya mesti. Bukan gurunya tidur. Ustaz. Orang. Atau misalkan kalau janjinya by phone, telepon terus panggilan 20 tak terjawab. Wah, Ustadz gimana nih, saya udah janjian. Waduh, Ustadznya disalah-salahin. Ya, namanya guru kadang manusia, kadang tidur, kadang ya capek, mungkin dia majelisnya nggak berhenti-berhenti, tahu-tahu dia tidur, istirahat, wajar, hak tubuh dia. Kita jangan ganggu di masa itu, kecuali dia bangun dengan sendiri. Dia bangun ternyata, astagfirullahaladzim. Ya mungkin masuk ke mimpinya ada murid datang ke rumahnya gitu kan. Bangun, astagfirullahaladzim, baru, ayo setoran. Nah, itu beda. Ya, atau kalau dia lagi kerjaan penting, tahu-tahu kita datang, Ustaz boleh nggak kerjaannya nanti lagi, saya setoran dulu. Jangan, jangan merintah guru, nggak sopan ya, itu kurang adabnya. Bal yasbiru ilas bal yasbiru ilas tiqazihi wa faraghihi, dan kita itu mesti bersabar sampai dia bangun, sampai dia selesai pekerjaannya. Awiyan sarifu, atau memang ketika guru kita ternyata dijadwalkan jam 9 sampai jam 10 kita tunggu dia nggak datang-datang, ternyata dia taunya sibuk ataupun tidur, tunggu sampai jamnya habis, jam 10 lewat udah boleh kita pulang. Awiyan sarifu, baru kita boleh pulang di jadwal yang sudah habis. Afwan Ustaz, karena jadwalnya sudah selesai, kami izin untuk pulang. Nah, kalau tahu-taunya Ustaznya baru bangun, mungkin bangunnya jam 11 malam, jam 11 siang ya, atau dia Ustaznya karena qaidullah jadi bangunnya akhirnya jam 2 siang, kita datang jam 12 siang, itu beda lagi ya. Terakhir ya, was sabru aula. Tetapi kata Imam Nawawi, kalau bersabar itu lebih diutamakan. Jadi tetap dituntut bersabar. Dibandingkan pulang itu lebih baik bersabar. Tunggu sampai memang waktunya habis. Kalau dari jam 10 dari jam 9 sampai jam 10 contoh, maka kita tunggu 1 jam. Tunggu aja. Sambil ngapain ke aktivitas, atau baca Quran atau apa, sampai murojaah, siapin setoran yang mau disetorkan atau apa materi-materi yang ingin ditanyakan, itu siapkan aja sampai guru kita hadir. Kalaulah Allah takdirkan nggak ketemu di 1 jam itu, ada hari lain. Afwan Ustaz, berarti kita sambung besok. Mungkin Ustaz capek misalnya. Kita memaklumi aja ketika guru kita tidak bisa hadir. Malah jangan ada timbul zon. Jangan-jangan Ustaz males nih nggak mau ngajar. Bahkan yang nauzubillah dia menuntut
tentang hak-haknya yang berupa pembiayaan dan lain-lain. Ini bahaya banget ada begitu. Ustaz, saya kan sudah bayar. Allah. Ingat ya, pembayaran syahriah kepada guru ataupun apapun judulnya itu tidak membeli ilmunya. Yang dibeli hanya kesempatan waktu luangnya guru. Tenaganya pun kita nggak bisa beli tenaga guru kita. Apa kita bisa ukur tenaga guru kita secapek apa ngajar kita? Kan enggak. Yang kita beli cuma waktu luangnya. Karena bisa jadi waktu yang kita pakai itu tersita dia untuk mengambil mungkin apa tadi? Maisha atau dia dagang atau apapun tersita gara-gara kita datang untuk setoran. Kalau di luar negeri biasa itu ada ujrah, istilah ujrah. Jangan sampai dengan kita memberikan ujrah ya, uang yang ibaratnya kita berikan kepada guru kita berupa penghargaan waktu tadi, seolah-olah kita tuntut guru kita tidak datang, malah kita bilang Ustadz saya kan sudah bayar begini, masa Ustadz nggak datang? Itu namanya sangat tidak beradab itu namanya. Ya. Ya, kalau kami jadi guru begitu gituin kami kembalikan uangnya 2 kali lipat kami balikan. Ya. Karena itu udah menghina guru. Secara tidak langsung dia menghina guru dengan apa yang dia berikan. Padahal nggak seberapa. Antara yang dia berikan sama yang guru berikan tentu lebih banyak yang guru berikan. Nggak seberapa. Nggak akan bisa dinilai dengan harta. Bahkan kalau ulama terdahulu tahu kalau mau memberikan ke gurunya, dia sampai jual rumah buat kasih ke guru. Ya, ngasih beribu-ribu dinar untuk guru. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan orang sekarang dia nuntut yang nggak seberapa, nggak sampai 1.000 dinar dia nuntut atas gurunya, waktu yang dia mungkin nggak bisa sempat setoran, gara-gara dia udah bayar, terus dia nuntut, Ustadz saya udah bayar, kenapa Ustadz nggak kasih saya waktu? Padahal bisa jadi karena Ustadznya capek, atau karena ada uzur syar'i, keluarganya darurat, sakit, atau apapun. Kita kan harus nggak tahu. Dan nggak perlu juga kita mesti tanya, Ustadz kenapa nggak hadir? Nggak perlu. Kecuali Ustadznya cerita, Afwan nggak bisa hadir begini. Ternyata Ustadznya ada halangan begini-begini. Kan jadi berdosa gitu. Pasti Ustadz tuh nggak mungkin, nggak ada, apa ibaratnya, nggak ada pernah niatan mereka nggak ngajar tuh nggak akan. Insya Allah kalau mereka ikhlas ngajar, nggak mungkin dia, saya malas lah ngajar. Nggak ada itu istilahnya kayak gitu. Pasti dia nggak bisa ngajar tuh karena uzur. Pasti qadarullah. Dia nggak bisa ngajar. Memang Allah halangi dia untuk ngajar di situ. Entah dia kesibukan dirinya, sakit atau apapun, anak istrinya atau apapun, masalah mungkin ada yang nggak perlu kita tanya dan nggak perlu juga kita cari tahu apa Ustadz masalahnya. Apalagi guru kita nggak cerita. Jangan sampai malah kita menggerutu begitu, akhirnya guru kita cerita yang sebenar-benarnya, malah kita merasa tidak enak. Oh ternyata Ustadz begitu ya, sakit Ustadz. Nah, malah kan nggak enak kita kesannya. Udah ada bahasa, oh mohon maaf Ustadz saya bayar udah sekian, Ustadz kok nggak ngasih hak saya. Itu sering terjadi di Indonesia, di majelis-majelisnya talaki itu sering begitu. Kurang sopan sama dia. Padahal yang dia berikan kepada guru nggak seberapa. Bandingkan apa yang guru berikan kepadanya. Lebih daripada yang dia berikan. Maka jangan pernah hitungan dengan ilmu, maka ilmu akan hitung-hitungan dengan diri. Mau kita dihitung-hitungin dengan ilmu? Jangan. Selesai kita, nasib kita kalau dihitung-hitungin sama ilmu. Ya, itu sering terjadi karena kami sampaikan itu sering terjadi di lapangan. Ya. Bahkan yang marah-marahinnya guru ada. Ustadz, kenapa saya nggak jadi talaki ini? Marah sama gurunya. Ada di zaman sekarang muridnya begitu. Zaman dulu pun boro-boro marah sama guru. Dia buka kertas aja nggak berani depan gurunya. Saking wibawa gurunya dijaga. Segan. Mau minum air aja takut. Zaman sekarang murid marah-marahin guru coba. Ya nggak sedikit juga kalau guru-guru di sekolah-sekolah negeri diaduin gurunya masuk polisi kan, gara-gara nyuruh sholat. Ya. Orang tuanya juga kadang-kadang rada-rada udah tahu anaknya salah, bukan dimarahin, bukan dikasih tahu ente yang salah, bukan guru yang salah. Ini malah gurunya yang dipenjarakan. Sering itu terjadi begini, miskin akhlak, ya. Miskin adab. Maka pentingnya adab sebelum ilmu. Mau sebanyak apapun ilmunya, kalau adabnya nol dia. Di mata Allah nggak ada. Bahkan keberkahan itu datangnya dari adab, bukan dari ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak tidak menjamin barakah, tapi ilmu yang sedikit diiringi dengan adab, itulah keberkahan. Apalagi kalau beradab dan ilmunya banyak, itu insya Allah barakah. Ya, kama kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ghairuhu yaf'alun. Ya, jadi dulu Ibnu Abbas pernah datang. Ini sahabat nih.
Contohnya Ibnu Abbas datang ke gurunya namanya Muaz bin Jabal, gurunya sahabat juga. Talaki mau datang ke rumahnya. Muaz bin Jabal ditunggu nggak datang-datang, ditunggu di depan pintu sampai tidur. Ibnu Abbas nunggu gurunya sampai tidur, nunggu Muaz. Tahu-tahu Muaz bangun buka pintu kaget, ya Allah ya Karim. Ibnu Abbas, bangun, bangun. Engkau keluarga Nabi, jangan begitu. Dicium tangannya sama guru. Cium tangan. Ibnu Abbas nggak mau kalah, cium tangan lagi. Ini guru saya. Kamu kan keluarga Nabi, Ahlul Bait, ya Ibnu Abbas. Saling ini, sampai segitunya adabnya orang zaman dulu, zaman sekarang ketemu sama guru, ya, guru lewat, mending kalau Assalamualaikum atau apa, oh, udah sering terjadi. Ya. Makanya jangan aneh kalau kenapa Ustadz kok saya susah ya ngafal, Ustadz saya kok susah ya dalam belajar. Bisa jadi ada adab-adab yang hilang dalam dari kita untuk pada guru. Ta'zimnya kurang, tahrimnya kurang, penghormatannya kurang. Ya, semena-mena dengan guru, bahkan marah-marahin guru, caci-cacimu. Yang lebih parah menggibah guru, ini lebih parah tuh sering. Tadi aku nggak dapat setoran, giliran orang lain dikasih setoran. Ya, padahal dirinya yang salah, yang telat. Digibahin gurunya. Ya. Maka apa kata ulama? Ingat, dagingnya ulama itu beracun. Innal hulumal ulama imasmumah. Sesungguhnya daging para ulama itu beracun. Jadi kalau digibahin, ulama bangke daging saudaranya sendiri beracun pula. Kalau daging ulama, racunnya itu nanti kembali kepada dirinya, yang kenanya kepada dirinya. Apa yang digibahkan kepada gurunya, kembali kepada dirinya. Nanti kena dia. Misalkan dia gibahkan gurunya begini dan begitu. Nanti dia akan mengalami apa yang dia gibahkan seperti yang dia gibahkan kepada guru. Hati-hati kalau gibah guru. Ya, jangan pernah gibahin orang soleh, orang alim, apalagi guru kita sendiri. Jangan. Kalaupun ada aibnya malah ditutupi, bukan malah digibahi, malah disebarin ke semua muridnya. Tahu nggak ustadznya tadi begini? Tahu nggak sih? Su'ul akhlak. Jeleknya adab begitu. Jeleknya. Nauzubillahi min. Jadi kita berlindung dari hati-hati yang begitu ya. Hati-hati yang congkak, hati-hati yang tidak menghormati guru, orang soleh, ulama dan lain-lain. Kita berlindung kepada Allah agar hati kita menjadi hanif, lurus dalam menerima kebenaran dan nasihat. Dan itu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan di antara adab-adab yang ditekankan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Satu baris lagi. Wa yanbaghi an ya'khudha nafsahu bil ijtihadi fit tahsili fi waqtil faraghi wan nasyati. Dan sudah semestinya, kata beliau, untuk para penuntut ilmu mengambil dirinya dengan sungguh-sungguh dalam belajar, ya, serta memaksimalkan waktu luang. Ketika ada waktu luang, menyambung dengannya di waktu luangnya, wan nasyati, dengan penuh semangat, sungguh-sungguh, ya, diiringi semangat terus dalam waktu luangnya, serta wa quwwatil badan, dengan badan yang kuat. Badan yang kuat penting ya. Jadi nggak hanya kita belajar itu apa namanya main asal ini aja ya, belajar terus, tapi perhatikan kesehatan. Badan yang kuat itu salah satu kunci kita belajar dengan maksimal. Jangan sampai kita lagi dengerin penjelasan guru karena badan kita lemah atau lagi sakit, ngantuk malah tidur, hilang berkah ya. Seburuk-buruknya orang yang bermajelis ada mereka yang tidur dan mengobrol ya. Tapi masih mending lebih orang yang tidur daripada yang mengobrol. Kenapa? Karena kalau orang tidur dia nggak ganggu orang. Minimal, walaupun dua-duanya buruk nih. Tapi mana yang paling buruk di antara dua itu? Yang ngobrol, yang paling buruk. Ya, was-was namanya. Yang suka guru lagi jelasin, apalagi nggak penting. Kalau misalkan nanya-nanya tentang apa yang lagi dijelaskan, mungkin oke lah ngobrol dengan koordinasi sekitar ya. Tapi ini ngobrol malah ngobrolin orang, malah gibah di majelis. Kamu nggak sih? Guru lagi jelasin dia gibah. Gimana mau berkah ilmunya ya? Gitu ya. Jadi semangat diiringi dengan kesungguhan serta menyediakan waktu luang. Bukan kita beralasan nggak ada waktu, tapi kita yang nggak mau ngasih waktu itu. Apalagi kalau untuk Al-Quran. Ada orang tanya gitu, gimana untuk jadi hafidh, hafizah? Mustahil dia bisa jadi hafidh dan hafizah
tanpa dia mengorbankan waktunya. Kalau menunggu waktu luang, kapan kita punya waktu luang, Bun? Kapan? 24 jam kita pakai untuk apa? Tidur aja udah berapa jam? Belum kepotong kita belajar kalau kita kerjaannya mahasiswa atau mahasiswi, ya, atau kita pelajar, ya, untuk kuliah kita S2, S3, udah kekuras waktu berapa tuh? Belum kita kerja atau kita dagang, ya kan? Terus kapan kita mau murojaah? Kapan kita mau baca Quran? Jadi kalau kami hitung-hitung kemarin sama anak muda, kami kasih motivasi 24 jam, potong, sisa 5 jam waktu produktif. Itu 5 jam tuh masih umum tuh, belum dikhususkan. Kalau 5 jam itu dikhususkan untuk Quran, kan nggak mungkin juga semuanya. Paling nggak 2 jam lah untuk Quran, 3 jamnya untuk yang produktif yang lain. Jadi cuma ada waktu 5 jam, Bun, dalam sehari. Ini untuk orang-orang yang aktif. Apalagi orang-orang yang ngaku dirinya senggang, yang nggak punya kesibukan, masih nggak bisa jadi hafal Quran. Aneh bin ajaib. Nyerah sebelum berperang, nggak bisa Ustadz hafal Quran. Bisa, buktinya banyak orang bisa hafal Quran. Saya udah tua Ustadz, ada yang 70 tahun hafal Quran. Kalau kami mau kasih bukti, ada dia umur 65 start hafal, 65 tahun baru mulai ngafalin satu hari satu ayat, 75 tahun jadi hafil. Nenek-nenek. Ya, nenek-nenek itu. Satu hari satu ayat. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa menjadi ahlul Quran. Apalagi menghafalnya. Ya. Wan nabahatil hadirah. Ya. Dan nabahatil khatiri, ya, tidak ada gangguan dalam, ya. Jadi ketika kita tidak ada gangguan dalam belajar, contoh apalagi misalkan kita yang masih belum menikah, kita yang masih single, ya, itu maksimalkan untuk kita belajar. Karena nanti ketika waktu kesibukan datang, kalau kita yang sudah menikah tentunya menjadi ibu rumah tangga, kesibukannya padat, ya, atau yang laki-laki menjadi kepala rumah tangga lebih padat, dia harus cari maisha pagi sampai siang sore malam, akhirnya kapan belajarnya? Waqillatis syadhilati, ketika sedikitnya kesibukan, qabla awaridi al-batalah wartifa'il manzilati, ya. Dan ketika sebelum datangnya titik di mana kita dimuliakan manusia, titik kita dijadikan tempat yang tertinggi, artinya ketika kita sudah manusianya yang sudah memiliki pangkat, kita sudah memiliki kedudukan, akan sulit kita belajar. Kenapa? Karena orang sudah banyak kenal kita. Karena orang sudah tahu bagaimana tingkatan kita di masyarakat, apalagi di sosial. Jadi kita dikenal sebagai mungkin pengajar, kita dikenal mungkin sebagai pimpinan apa, akan sulit kita belajar. Maka jadilah belajar sebelum menjadi pemimpin. Sebagaimana nasihatnya di sini, ya, yang dikatakan Umar bin Khattab, tafaqahu qabla an tuwassadu, ya. Belajarlah kalian sebelum kalian dilantik menjadi pemimpin. Karena udah jadi pemimpin akan sulit untuk belajar. Gengsinya luar biasa kalau udah jadi pemimpin. Tapi kalau ada pemimpin masih mau belajar, itu salut, hebat. Karena tafaqahu qabla an tusawwadu itu memang betul-betul, ya. Jadi belajarlah kalian, kata Umar, sebelum kalian dilantik menjadi pemimpin. Kalau bahasa lain pemimpin itu adalah guru. Jadi belajarlah engkau selama jadi murid, jangan sampai engkau nanti banyak belajar pas jadi guru. Jadi banyakin belajar pas posisi kita jadi murid, tapi ketika jadi guru, ya kita sedikit murojaah aja. Jadi bukan belajar yang perlu banyak kali. Jadi manfaatkan waktu ketika kita jadi murid. Itulah masa emasnya kita. Nanti ketika kita sudah jadi guru akan sulit belajar. Kenapa? Karena sudah banyak jam belajar ngajar orang, kan. Udah banyak waktu kita tersita dengan ngajar manusia yang lain dan lain-lain, umat itu udah kesibuk. Jadi kapan waktunya untuk belajar? Begitu, ya, itu nasihat dari Imam Nawawi yang dinukil oleh nasihat Umar bin Khattab yang dinukil oleh Imam Nawawi kembali.